Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. معاشر المسلمين, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di ruang belakang, yang insya Allah kita, istri kita, putra-putri, bahkan anak cucu keturunan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia dunia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Satu rumah, satu anak, satu anak, insyaallah. Satu alamat pula di akhirat nanti. Sama-sama masuk ke dalam surga. Pasangan suami istri dalam Yesus kita datang. Hum wa azwajuhum Billahi ala al-araiki muttaqin. Ya. Tapi ini di padang mahsyar orang pada gelauran. Tahu nggak gelauran? Nggak tahu. Porak-porak dan kacang di awal dari kapal dari pesawat. Tapi ada pasangan suami yang indahnya berdamping, bersenyum dia. Orang bernyatik Allah. Mudah-mudahan nanti kita begitu. Ya. Kalau pasangan suami istri, suami saleh, istri salihah, insya Allah mafil aba fil abna, apa yang ada kualitas orang tua akan menurun ke anak. Ya. Bapak saleh, ibu salihah, insya Allah putra putri kita juga minas salihin, insya Allah. Ya, maafin apa? Bercanda orang Betawi bilang, awas hati-hati loh. Kalau pengen anak yang baik-baik, tapi kelakuan loh. Ya Pak, orang Betawi kampung Ayu tempat saya ini, cara Betawi Pak. Ya, saya punya datuk itu penghulu. Apa penghulu? Pimpinan ketua Petinggi. Dia bukan tukang kawin. Ya, penghulu agama pada tahun 40-50-an. Ya. Keluarga keturunan rumpun saya itu ya Syafi'iyah, Mu'tazilah dan lain-lainnya. Cuma ya paham anak cucu beliau karena sekarang ini nggak ada lain-lain. Kalau saya masih ala kulli hal, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada diri orang tua, kebiasaan orang tua, sikap dan perilaku orang tua bakal merunin anak-anak kita ini. Insya Allah. Kalau sekarang kita cinta sama ulama, cinta sama orang baik-baik, cinta majelis, cinta macam-macam, insya Allah nanti anak cucu kita begitu. Amin ya Rabb. Ya, insya Allah. Asal, ya. Ya, hasil dari majelis ini terapkan. Ya amalin, lagi-lagi paling nggak enak nih kuping dengernya. Ya. Paling gak enak kupingnya dengernya, lakinya mundar mandir majelis taklim,
Dindingnya, keteknya kelihatan. Ketek tahu nggak? Ketek. Lakinya ya Allah pakai sorban haji, tapi istrinya pakai UNC. Na'udzubillah men. Maafillah benar. Apa yang ada pada orang tua akan turunin ke anaknya. Kalau bapaknya soleh, istrinya solehah, insya Allah nggak usah terlalu ya, cukup dengan amal istri dan kau berdua. Kau baca Quran cinta Allah, kau banyak baca selawat cinta kepada Rasul, kau banyak cinta kepada kedua orang tua, Rabbil Karim wal walidayya warhamhuma nurunin engkau ke anak. Maafin Allah, insyaallah. Kalau sekarang kita bermajelis taklim, anak cucu kita nanti cinta ulama. Amin. Cinta ulama. Ayo, ngerti ya, Bapak, para jamaah sekalian, tidak ada satu orang pun yang tidak ingin mulia. Semua orang pengen Mulia. si goblok sekalian, sekalipun. Lu mau jadi orang mulia? Oh iya toh. Ya, tapi dia nggak tahu apa itu jalan menuju arah mulia. Ya, maaf cakap lagi. Siapa yang mau mulia, carilah jalan kemuliaan. Sumbernya Allah yang maha mulia. Allah memuliakan kalau ada orang yang memuliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Awas hati-hati omongan ini. Allah yang maha mulia memuliakan hamba-hambanya manusia apabila orang tersebut pandai memuliakan sesuatu yang Allah muliakan. Ada tiga lagi-lagi. Ada tiga. Oke, langsung aja deh atuh unsur manusia. Unsur. Kalau Anda memuliakan orang mulia, Anda akan mulia. Al-ulama warasatul anbiya. Ada lagi ababuka salasa alladhi waladaka alladhi zawwajaka ibnatahu alladhi 'allamaka. Oh, panjang cerita kalau saya ceramah. Ya, masih banyak orang nggak tahu siapa babe lo. Jangan lu sebut-sebut babe gue dah. Bapakmu itu mulia, muliakan bapakmu sebelum orang lain. Siapa lagi? Gurumu alladhi 'allamaka. Muliakan gurumu. Siapa lagi? Alladhi zawwajaka ibnatahu. Mertua lo. Oh, mertua lo. Ya, Pak. Yang paling afdal adalah jangan retu, jangan bimbang. Siapa? Guru. Kalau bapak cuma datang doang, lempar sesuatu, disimpan istri. Si laki-laki malam-malam buana nggak tahu menahu siapa istrinya. Bininya hamil. Pak, habis dilempar, lempar apa? Batu. Lempar apa? Mimma indah yakhruju min baiti sulbi wa tara. Aduh. Tinggal ibu, neneknya. Anak tergantung orang tuanya, melanglang buana kemana dia? Talabul halal, jihad, cari uang halal di tempat halal dengan cara halal, tinggalin rumah. Apa yang memang di sebelah sono, pinggir jalanan, kaki lima. Apa dia melanglang buana? Maaf, saya ceramah sudah hampir sempurna Bapak untuk wilayah Nusantara. Dari Kalimantan Timur, Balikpapan sampai Pontianak. Kalimantan itu udah habis. Oke. Cuma apa ini? Darah ini? Condet doang baru. Baru berapa tahun? Baru berapa tahun condet? Ada 2 tahun 3 tahun.
32 tahun saya di sini. Istiqamah akan muncul karomah. Kalau orang mau mulia, mau cakap, belang belentong, bayang, asal lagi mau, ya, asal lagi malas nggak sembahyang ngaji gitu. Ya, mau cakap. Ini bahasa-bahasa agak sedikit kasar bagi saya, tapi ini adalah, ya karena saya orang Betawi, mau pakai bahasa indah tidak saya orangnya. Ya, saya Betawi Sendi Sumatera. Kalau mau pakai bahasa awak pun jadi saya ini. Hah? Iya Pak. Guru-guru saya ini, pemuka-pemuka agama dari Sumatera Barat, nyabak bro. Apa? Nyambak. Apa nyabak? Banyak. Nggak tahu ya. Banyak guru doi. Ya. Satu. Tiga, siapa orang yang mau hidup mulia, muliakanlah sesuatu yang dimuliakan Allah. Siapa orang yang ingin hidup jadi orang besar, besarkanlah sesuatu yang Allah Maha Besar membesarkannya. InsyaAllah. Tiga, unsur manusia, unsur tempat, unsur Waktu. unsur manusia paling dekat nyak babe kita. Siapa? Nyak babe kita. Sampai dikatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau Ame Megawati, Ame siapa lagi itu? Bintang film yang cantik, Widiawati. Kenangnya alat kepala. Kalau ditanya siapa nyak lo, gue nggak tahu siapa nyak lo. Maaf ya, siapa ayahmu? Geleng-geleng ke kepala ya. Bapak malam melintang banting tulang, cari uang, berkeringat, bukan cuma kaos dalam, sampai celana dalam lepek, jadi duit halal. Walaupun halal, jihadun, cari duit halal di tempat halal dengan cara halal, buat sandang pangan papan sampai pendidikan menjadi keluarga yang minasalihin. Jihad, jihad. Bukan ustaz aja jihad. Allah, ustaz jadi ente cari duit di kaki 5 jihad buat anak ini ente. Apalagi buat sekolah ini. Ya Allah, kita sekarang kumpul di sini juga sedang jihad. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai mujahidin. Insya ada orang mulia itu orang tua. Siapa lagi orang tua kita? Mertua kita. Yang ketiga guru kita. Yang paling mulia guru. Kalau mak bapak cuma bisa ngegedein badan doang, nggak bisa ngegedein ilmu, hatinya nggak dipelihara. Maaf. Tapi lagi-lagi orang yang paling mulia adalah orang tua yang sekaligus menjadi guru bagi anak-anaknya. Pak, Bapak nyari duit malah melintang. Anak yang masih digendong, yang masih kecil, ini apa sayang? Kupingnya, ini apa? Hidungnya, ini apa? Sebelum sekolah, ibu sudah menjadi guru bagi anak-anaknya. Oleh karena itu suami yang tak sayang dan tak cinta kepada istrinya adalah laki-laki. Ya, mudah-mudahan walaupun bini kita nak ngaji sekarang, kita doain mudah-mudahan ya. Amin. Jadi bini-bini yang solehah. Amin ya Rabb. Kita berdamping lagi di akhirat ya. Manusia. Banyak lagi nih kalau saya mau ceramah. Tapi bukan ceramah nanti. Kita bersiarin loh. Yang kedua tadi orang, kedua tempat majelis taklim, masjid. Ya. Pak, siapa tahu alamat rumah saya di mana? Siapa tahu? Siapa? Masalah Kampung Melayu mana? Dekat Masjid Al-Atiq. Kalau ada orang itu tinggal di mana? Kampung Melayu mana?
Samping masjid, imamnya siapa? Lo nggak tahu. Lo tinggal di pinggir hutan. Lo tinggal di pinggir apa namanya masjid, lo nggak tahu imam siapa, berebut siapa, lo nggak pernah ke masjid, lo tinggal di hutan sekalian. Betul Pak? Maaf lagi-lagi Betawi omongnya kasar tapi bener lo. Lagi-lagi saya pikir juga ya. Masa musuh dijadikan masjid, bukan masjid, dan pergi ke masjid. Tinggal di hutan mendingan lo Pak. Tuh, lagi-lagi maaf orang Betawi. Ya Allah. Manusia banyak sebenarnya, termasuk ulama warasatul anbiya. Ulama juga yang bagaimana ya, yang warasatul anbiya. Ada nggak yang ulama mati dokuan, mati doku, mati duitan? Ya Bu ya. Ya Bang. Maaf, MUI yang sekarang ini DKI sampai yang pusat juga itu bukan jelek, sohib semua, bahkan murid gue, adik gue, ya, bla 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 bla. Tapi lagi-lagi maaf cakap. Yang ketiga adalah waktu. Unsur manusia, unsur tempat, unsur waktu. Awas. Bulan apa sekarang? Muharram. Muharram bulan apa? Muharram bulan apa? Bulan mulia. Bulan Muharram. Dari tadi Muharram lagi. Bulan mulia. Mulia. Hah? Bulan mulia. Sekarang bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram bulan apa? Ya Muharram. Pret. Enggak ngerti. Ada pertanyaan siapa yang bertanya? Ya Pak? Muharram bulan Mulia. Siapa orang yang memuliakan bulan Muharram dengan perilaku mulia, maka dia adalah orang-orang mulia. Sebaliknya kalau Muharram bulan mulia, tak pandai, tak cakap, tak terampil, nggak bener kelakuannya, ya. Ya Allah, 10 Muharram hebat kan? Main gaplek, ambes deh, seter. Bulan Muharram boleh-boleh aja lo main. Tapi yang wajib-wajib memuliakan bulan Muharram dengan beberapa zikiran kali ini puasanya kan mesti. Kita kembali Bapak sekalian, siapa orang yang pandai memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, dia adalah manusia mulia. Sebaliknya orang yang tak cakap, tak pandai, tak terampil, nggak tahu, bahkan menghinakan sesuatu yang Allah muliakan di dalam agamanya yang mulia, maka itu adalah orang hina. Kiai Ustaz sama aja makanya nasi dulu enggak. Mang otak lo otak nasi, ya Pak? Otaknya itu orang otak sama aja Kiai sama karyawan biasa makannya nasi dulu. Ya otak lo otak makan, di pikiran lo ini makan sama. Tapi lo nggak tahu keilmuan. Biar dia profesor, doktor, doktorandos, SH, MH, MPH, PhD, PhD, bajai, ojek. Ya? Bukan S1, S berapa itu? Hah? Baca Quran tak bisa dia, tak cakap dia. Baca hadis pun tak dengar dia. Bagaimana sikap terhadap orang tua nggak tahu, bagaimana terhadap ulama dia nggak tahu. Itu orang bodoh. Orang bodoh. Lulusan apapun juga. Ya buat kita nih yang udah punya cucu padanya. Awas hati-hati cucu kita di sekolahin tinggi. Ngajiin enggak, Iqra aja nggak bisa baca. Kalau baca Yasin doang malam Jumat, itu juga bacanya baca yang terjemahan. Ya Asin. Apa? Ya Asin. Iya baca yang ngalaten. Ya Asin. Ya Allah, ya Rasulullah. Sampai situ ya. Bulan Muharram adalah bulan Mulia. Siapa orang yang memuliakan bulan Muharram yang mulia dengan perilaku dan sikap-sikap yang mulia, maka dia adalah orang mulia. Salah satu di antaranya kita sekarang ada di tempat mulia di bulan Muharram mulia, ya termasuk tadi saya sudah baca Fatihahul Kitab, bla 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 bla. Abaina wa ummahatina wa jadadina wa jadatina wa amamina wa amatina wa ikhwanina wa akhwatina wa liman haqqan alaina wa liman jahada fi sabilillah. Itu orang-orang mulia walaupun sudah mengkalang tangan.
Jangan lagi dagingnya, tulang belulangnya penuh dari tanah. Tapi tetap kita baca arwah untuk mujahidin kita. Ya Pak ya? Pak? Oh, dakwah sekarang Allahu Akbar. Di zaman dulu Allahu Akbar itu maaf, darah yang menjadi pertaruhan. Ya bersih banget. Allahu Akbar. Amplopnya nggak ada ya. Ya udah. Jadi muliakan sesuatu yang mulia, maka engkau jadi manusia mulia. Satu manusia mulia, bla 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 bla. Cari tahu, ya, cari tahu. Termasuk mertua Anda, termasuk mertua, ya, bukan cuma guru. Nah orang tuanya tos, kami mertua, lengas, plengos. Apa bukan salah? Alladzi walladaka alladzi sawwataka ibnaka alladzi 'allama. Tiga. Fal afdalu alladzi 'allama. Kalau bapak kita ngaji juga, ngajarin tauhid juga, ngajarin juga, itu bapak yang tak ada tandingannya. Ya. Bapak yang enggak ada tandingan. Maaf. Saya di rumah orang mulia, keturunan mulia, apa gitu. Ya Pak? Betul? Apa yang mulia kan? Mulia. Dengar gak Habib dia dihina-hina? Ada yang berlalu. Tapi ada juga yang ngaku Habib tapi ngaco juga. Nah bagaimana? Iya kita doain aja. Kita doain aja. Macam ada ulama-ulama warasatul anbiya, tapi ada juga ulama yang ngaco juga. Kita doain aja. Ya, jangan langsung disemprot, jangan. Manusia itu masalah faktor manusia. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita salah. Ya kan? Pak, di jalan raya kehidupan ini, bahkan sebelum jatuh ke jurang yang dalam, terlalu banyak orang yang terpleset. Orang bilang terpleset injak kulit pisang. Sekarang banyak orang jatuh terpelanting, terpleset injak duit. Nauzubillah min. Lagi satu Muharram kita kembali ya. Muliakan bulan Muharram dengan cara-cara mulia. Muliakan orang-orang mulia, kedua orang tamu. Ya. Kedua orang. Siapa lagi? Mertua. Saya ijazahkan langsung deh. Saya ijazahkan langsung deh, walaupun sudah berulang kali barangkali saya lupa ini. Jangan sampai merem, jangan sampai tidur, jangan sampai norok. Enak peluk kulit, tapi lagi peluk ini. Satu, sebelum Anda mesra hubungan kepada Allah Jalla wa'ala, bacalah Quran. Al-Fatihah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Wa ilahukum la ilaha illa. Saya sih banyak. Satu, jangan tidur sebelum baca Quran. Ya, walaupun mata udah sempat nggak ngeliat Quran, tapi mulut baca Quran. Yang kedua, bersahabat akrablah Anda kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jangan di depan maulid doang, lu pada datang Allah, pikiran lu adalah nampak. Apa sih? Keburi. Hah? Kapan dan di mana saja ketika kau dengar nama Nabi Muhammad, buktikan tanda cintamu, sambutlah dengan baca selawat. Allah Jalla wa'ala perintahkan sholat, Allah nggak pernah sholat. Disuruh melaksanakan haji, Allah bikin haji nggak? Satu-satunya perintah Allah ngerjain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau saya urai bla 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 bla, ada yang saya paham. Ustaz kok jadi syirik ya? Jadi mulia Nabi Muhammad dong ya Allah, Ustaz. Allah. Nah, ya lu tadi kemana aja pikiran lu? Ya Pak. Pak,
Ya. Man ahabba syai'an kathura dzikru, siapa orang yang cinta sesuatu pasti banyak dia menyebut-nyebutnya, pasti banyak dia mengingat-ingatnya. Orang yang cinta Allah pasti selalu ingat hukum Allah. Orang yang selalu cinta Allah pasti selalu zikrullah. Orang yang selalu cinta kepada Nabi Muhammad paling banyak selalu baca selawat. Orang yang cinta kepada kedua orang tuanya selalu dia baca warhamhumakamarabbayani. Saya kemarin saja, saya sebelum ngomong saya sudah baca Rabiul Firli. Harus diali mulutnya, harus diali darahnya dari kedua orang tua saya. Maaf cakap. Ya mudah-mudahan orang tua kita semua lagi nikmatin. Ya, kalau yang sudah pulang ke alam barzah, orang tuamu sedang menikmati di alam barzahnya. Bakti kalian kepada orang tua dengan mengaji di sini. Insya bulan Muharram kita kembali lagi. Ya, jadi ada manusia mulia, ada tempat mulia masjid ya. Pas inna buyutallah fil ardi al-masajid wa inna haqqan 'ala Allah an yukrima man zarahu fiha. Sungguh rumah Allah itu adalah masjid. Siapa orang yang datang ke masjid memuliakan masjid, maka Allah akan muliakan dia dengan rumah tangganya. Enggak bertetangga dengan masjid, enggak perlu. Setahun sekali doang yang selain di masjid itu Idul Fitri. Ya Pak, bertetangga dengan masjid, sering datanglah ke rumah Allah. Anda masuk datang ke rumah Allah, Allah pun datang ke rumahmu. Apa maksudnya datang ke rumah? Allah turunkan rahmah dan kasih sayangnya untuk keluarga dan anak-anak. Orang yang bertetangga dengan masjid tidak masuk ke masjid, Allah jauh dari belakangnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina dekat masjid aja nggak ke masjid. Ya Pak, Pak. Tempat masjid kedua majelis taklim. Ceramah mengaji, jadi lupa. Ceramah mengaji, ngaji aja dia. Iya dah. Sekarang ambil. Enggak ngerti. Sebaik-baik maaf ya, saya nggak bersiap ya, maaf dan pengajian. Kita sebenarnya ya kalau saya di mana-mana seminggu sekali, jadi itu rutin urutannya. Kalau di sini lupa, kadang-kadang lompat-lompatan gitu. Nggak apa-apa tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita kepengen jadi orang baik, saya sekepek-kepeknya dapat masalah yang baik. Nih, sekepek-kepeknya dapat masalah yang baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ma akraman nisa illa karim wala ahadahunna illa allahi wa wahidun asakir an ali radhiyallahu anhu. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian hai umatku sayang. Nabi yang bilang nih, insyaallah buat kita, amin. Amin. Ya, hukumnya buat kita, amin. Amin. Ya, karena kita ngaku umat Nabi Muhammad sallallahu, hukumnya buat kita. Khairukum, sebaik-baik kalian hai umatku sayang. Khairukum li ahli, yang paling baik buat keluarganya, buat keluarganya. Jadi gue malang melintang pulang mau cepet nggak taunya ngomongin anak kosan, sini mana kosan ini, anak kosan cewek cakep, bibirnya merah, lehernya jenjang kemayang, ya kayak soang. Ini gitu. Pulang cepat rupanya mau bertemu dengan anak kosan tetangga sebelah. Bukan kau malang melintang cari uang halal di tempat halal dengan cara halal, buat memberikan sandang pangan, papan dan lain-lainnya buat istri dan anakmu. Nabi bilang di sini, khairukum,
khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian hai umatku sayang adalah orang yang cinta, yang baik ame anak bininya. Siapa? Anak bini, keluarga. Ya keluarga, anak bininya. Ya, Masya Allah kan. Saya kalau nggak berani ngomong saya dakwah dari usia belia Pak. Saya dakwah dari usia belia. Dari umur 20 tahun saya sudah ceramah antara ya baru Kalimantan aja dari Balikpapan Timur sampai Kalimantan Barat Pontianak tuh udah habis nih gue. Gue temen kakak beradik Zainuddin M almarhum adik gue. Gue ilmu retorika gue kuasai, ilmu dakwah gue dosennya. Cuma orang nggak tahu si Rusdi tetap aja Rusdi gitu. Ya Pak ya. Khairukum. Nabi yang bilang sebaik-baik kalian khairukum li ahli, orang yang paling baik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, aku yang terbaik di antara kalian untuk keluarga. Kalau ada orang baik, cinta bini, cinta anak, cinta cucu, Nabi yang paling baik. Wah, bapak-bapak, ibu-ibu jangan ikut sunnah Nabi. Cukuplah istri satu. Buat apa masna wa thulatha wa ruba? Jangan ikut sunnah. Ya, otak lo tak cendol. Ada orang. Ya Pak, paham ya? Bininya atau-ataunya belum pulang ke rumah jam 4, belum hampir habis maghrib. Gimana ke maghribnya? Ke kafe, ke ini ya, ntar bini lu perlu bantal baru lu pulang. Lu jajan di mana? Terlalu banyak nih, maaf, potret masyarakat zaman kini kelihatannya baik, pulang malam tapi khianat kepada istri. Kalau minum di kafe, why? Kopi. Kok beneran ini? Beneran kopi beneran. Why kopi? Minum di kafe. Berdasarkan dengan white lady. Siapa? White lady. Siapa itu white lady? Tuh. Pak, maaf ya, Rusdi Ali orang perhotelan. Gue lulusan Fakultas Perhotelan Trisakti tahun 74, tahun 75. Kalau gue ngomong begini, sekolah gue juga dulu bukan di Madrasah doang. Gue orang perhotelan, gue kerja di Hotel Pansari Pasifik. Gue bla bla bla, gue ngerti pergaulan, tapi gue tarik banding. Bukan gue gelap mata ke sono gue merem sini aja, enggak. Ntar anak gue dijerawat ke sono gue nggak tahu lagi. Umat begitu juga, sampai pemerintah gue ngelihat kok siapa yang benar siapa yang enggak. Karena gue orang politikus. Jawab, Pak, sebelum ada FPI saya GPI Pak, Gerakan Pemuda Islam, benar mandir keluar masuk tahanan dan penjara. Tangan saya dipatahkan di penjara. Maaf cakap, tangan saya dipatahkan di penjara. Pukul hantam sama orang petugas. Orang pada datang. Kalau saya ngomongin, yang benar Ustaz bukan lurus-lurus. Ya, yang lo tahu. Sekarang lu belak-belakan aja deh abe-abenya. Sekolahin anak ente. Soal dunia, sekolahkan dia SMA, dari SD, SMP, SMA, kuliah, sampai dia SH, MPH, PhD, PPD, Bajai, Ojek, ya Pak. Tapi lagi-lagi soal ilmu agama juga perdalam akal anakmu. Tempelkan dengan ustaz tetangga sebelah, lemparkan dia ke ke pondok pesantren. Saya ngomong pondok pesantren, anak saya 7-7-nya pondok pesantren Pak. Anak saya berapa? 7 itu dari bini yang pertama. Dari bini kedua? Belum. Ada. 7-7-nya pondok pesantren. 7-7
dulunya sarjana Islam. Mantu saya ada tergantung mantu saya. Pak, ini anak pertama mantu saya di Rosat Islamiyah, Pak. Itu yang namanya fakultas di Rosat Islamiyah, fakultas apa? Di Rosen. Hah? Fakultas bergengsi tinggi di Rosat Islamiyah. Ya, lagi-lagi. Kita kembali di sini. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, yang paling baik kepada keluarganya. Sandang, pangan, papan, pendidikan, sampai bla 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 bla. Cari balang belintang, banting tulang, kepanasan sejengkal matahari di atas kepala, bercucur air mata, mandi keringat, asal kau perjuangkan anak istrimu, engkau adalah jihad. Kalau ada orang mati dalam hal begitu, walaupun tak pakai tembakan salvo, malaikat menyatakan dia adalah orang mati syahid, syuhada, memperjuangkan keluarga. Ya banyaklah kalau sekarang. Jadi begitulah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, orang yang paling baik dengan keluarganya. Nanti kasih tarik banding. Wa ana khairukum li ahli. Aku lebih baik dari kalian untuk cinta kasihku kepada keluargaku. Ma akraman nisa illa karim. Tarik banding lagi. Ya, kata Nabi bilang apa? Ya. Kasih contoh pasal. Ma akraman nisa illa karim. Tidak ada laki-laki mulia kecuali laki-laki yang pandai memuliakan wanita, istrinya. Lo mundar mandir ke majelis taklim, lo pakai imamah 7 libet, apa itu? Dipanggil lo al-mukarram, wal-muhtaram, al-habib, bla 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 bla. Tapi ame bini lo gak kasih sayang, lo gak contoh bagaimana Nabi bilang, wa ana khairukum li ahli. Aku lebih baik daripada orang-orang yang mencintai keluarga. Maaf, ame bini kewat. So ngomong begini kasar, pakai nunjuk hidung. Nggak mulut comoran bapak lu. Comoran bapak lu apa sih? Mentampang bapak lu. Pesek, jelek, pendek, jalan lu, blablek, hebedek. Ya, laki-laki hina, dia yang menghinakan istrinya. Udah, Ustaz, ini orang dia baik cakap, Ustaz. Kalau ngomong sama istrinya Adinda, udah kakek-kakek, nenek-nenek masih Adinda juga ya bangga saya. Tapi maaf cakap, kalau kau ikhtiar cari duit di luar, mata gelap, nafsu yang ada. Pulang bawa duit seperak, lo bawa duit uang haram, jahat lo begini lo. Lo pulang kasih makan uang haram seperak ini lo. Kullu nafsin kullu lahmin nabata min haramin fannar aula. Setiap kerak daging yang tumbuh dari barang haram, itu daging adalah cikal bakal umpan api neraka. Makin gemuk bini lo umpanin barang yang haram, makin banyak api neraka melalap tubuh istrimu. Naudzubillah min. Boleh nggak ada yang gitu? Dasarnya ini nggak apa-apa ya? Gak apa-apa ya. Biarin deh, kata orang bilang, Ustaz cakep itu jalan syukrafi. Ya. Awas, hati-hatilah kau cari uang. Siapa yang tak suka uang? Duit. Gue bilang di mana-mana. Nih, Rostiali cinta duit. Apa itu duit? Doa. Usaha, ikhtiar, iman dan takwa. Asik gak cinta duit? Doa, usaha, iman dan takwa, duit, tapi bukan ini. Terlalu banyak orang dipanggil ke yang mulia makan duit rakyat. Ya, nyolongin rakyat, naudzubillah min. Sampai situ ya. Khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli.
Ma akraman nisa, tidak bisa, tidak mulia, ya. Manusia yang tidak memuliakan illa karim. Ma akraman nisa, enggak memuliakan perempuan, enggak memuliakan, memanjakan istri, ya, kecuali illa karim, kecuali orang yang mulia. Orang mulia itu pandai menyenangkan istri. Pak, bawa duit 2 gepok enak nggak? Bukan. Enak nggak? Enak. Duit lu banyak, habis cari duit. Gua keringetan di mana-mana. Oh, buat siapa itu? Ya buat bini gue lah. Oh, hebat kan kau. Sampai di rumah duit 2 gepok dilemparin. Nih, kau terakhir ini makan tuh sih dulu. Cakep nggak? Cakep nggak? Lo lemparin duit segudang lagi. Ucapan lo nyakitin. Maaf cakap, istri itu maaf cakap, nggak perlu harta, nggak perlu macam-macam. Asal disenangkan hatinya, senyum manis. Kau siapkan gedung bertingkat, kau siapkan mobil banyak, tapi ucapanmu nyakiti istrimu. Aduh, orang yang jelek perangai kata Rasul. Disinikan khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian hai para laki-laki yang baik dengan keluarga. Maksudnya baik dengan keluarga yang cakap, indah, nikmat, amboi didengar telinga, asik di dalam dada. Suami berucap, istri senyum. Insya jangan lagi pulang bini melengos. Ya, nyari duit malah melintang duit itu hitung lagi, masukin bank lagi, masukin lagi. Tinggal gitu garu-garu paling nggak ada. Gimana? Ntar lagi gua pulang ngopi, kopinya udah setuin gulanya nggak ninggalin duit. Pelit deh bini, ya. Lagi pelit deh bini, ya. Lo nyumbang deh majelis taklim, masjid, lo pelit deh bini, nggak contoh lagi. Ana khairukum wa khairukum. Aku yang paling baik di antara kalian. Aku yang terbaik untuk di antara keluarga. Aku manjakan istriku. Aku sayang istriku sebelum yang lainnya. Pak, mudah-mudahan lagi-lagi walaupun kita udah tua ya. Pak, udah tua, udah beruban begini, belum cium begini enak gak ya? Enak. Udah neak-neak ya, Betul Pak. Dia cium tangan, dia cium kening dia. Jadi kita tidur duluan, dia perlu kulit ambil mesem. Nabi bilang, manjakan istrimu. Nanti kau punya anak gadis yang disunting oleh anak mantumu akan dimanjakan oleh anak mantumu. Kau kalau sudah tak sedap bergaul dengan istrimu, kau tak angkat, kau tak muliakan, kau tak pandai memanjakan istrimu. Anak gadis yang ditunang oleh anak mantu pun nanti begitu. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ya Allah Pak pada rasanya. Datang ke kantor orang semua pada diri. Ya bos, siap. Orang pada hormat. Bilang kita datang ke rumah anak kita lagi. Kenapa sayang? Lagi sakit mata ya. Nggak tahu dia habis dituding oleh suaminya yang suaranya keras. Habis dicaci maki dengan suami yang nggak tahu diri, yang nggak sayang istri. Maaf cakap. Kenapa sayang? Dia lagi kurang sehat lagi dulu ya. Oh iya mudah-mudahan. Ya Allah. Ya lagi maaf ya Pak ya. Maaf. Kelakuan kita kepada istri kita akan turun kepada anak-anak kita. Insya. Ya insya. Hah? Terusin apa? Ya bisa.
La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Habis doa azan jangan tinggalin, saya ijazahkan sebagaimana saya ijazahkan guru saya. Sambung dengan baca Robil berapa kali? 5 kali. Sampai mana tadi? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dengan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku yang paling baik. Kalau ada orang baik-baik dengan bininya, dengan anaknya, aku yang terbaik. Ma akraman nisa illa karim. Tidaklah pandai orang memuliakan istrinya illa karim, kecuali laki-laki mulia. Laki-laki yang mulia pasti pandai memuliakan, memanjakan istrinya. Ya, laki-laki yang kasar pasti ngomongnya kasar sama bininya. Laki-laki yang hina pasti menghinakan bininya. Nah itu dia. Nabi yang bilang gimana? Ya, ma akraman nisa illa karim. Tidak pandai memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia. Wala ahanahunna illa lain. Waduh, janganlah sekali-kali menghinakan perempuan illa lain, kecuali perempuan yang juga sama-sama ya, illa lagi perempuan yang lalai, perempuan yang boleh, tapi juga jangan lebih keras gitu ya. Pak, boleh nggak merepet begini? Boleh nggak? Merepet begini boleh nggak? Jangan. Kalau bini kita bacanya YouTube dulu, dohor telat, asar telat, main HP dulu, baca Quran dari minggu ke minggu enggak. Boleh nggak Mare? Boleh ya, boleh aja, tapi Mare ini Mare laki-laki yang soleh gitu lah. Ya, laki-laki yang mulia adalah laki-laki yang pandai memuliakan istrinya. Laki-laki yang hina adalah laki-laki yang pandai menistakan istrinya. Siapa orang tua yang pandai memuliakan istrinya? Laki-laki. Pasti anak gadisnya akan dimanjakan oleh suaminya atau sebaliknya. Barangkali sampai sini. Ya. Khairukum man lam yatruk akhirata, politiknya sebaik-baik kalian orang yang tidak meninggalkan akhirat untuk masa lalunya. Insyaallah minggu dan besok yang akan datang. Ya. Khairukum man lam yatruk akhirata, politiknya sebaik-baik kalian orang yang tidak meninggalkan akhirat karena urusan dunia. Karena urusan dunia. Wala dunyahu ya akhiratnya. Begitu juga urusan dunia tidak karena akhiratnya. Walamnya pun kallan ala nas. Aduh panjangnya nih. Sebetulnya enak ya. Orang yang mati duitan, orang yang cinta dunia, kubur dunia gitu ya. Ini sini ada nih. Tapi ya karena kita ngaji, insya Allah kita lanjutin. Kalau ada yang mau bertanya silakan, terbatas 1-2 saja. Ya saya tidak jawab panjang-panjang, barangkali silakan kalau memang ada. Tidak ada, cukup. Kalau nanti ada guru-guru yang di sini mempersilahkan kepada Anda untuk bertanya, aduh bertanya kayak gini. Ya, ada ruang tanya. Bertanyalah kepada guru, jangan bertanya kepada orang yang tak tahu. Karena bertanya kepada orang yang tak tahu sok tahu, dia menjawab asal seenak benaknya, seenak-enak ini, maka kita akan kesasar di jalan yang benar. Padahal kita setiap hari meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri aku petunjuk jalan yang lurus.
Minta petunjuk jalan yang lurus adalah bertanya kepada orang alim, orang yang tahu. Jangan Anda bertanya kepada orang yang nggak tahu, nggak bisa tahu. Macam pemerintah kita yang nggak tahu tapi sok tahu soal agama, dia mau mengatur ulama, dia mau mengatur. Itu masyarakat juga. Oke, mari kita lagi ya baca Fatihah untuk istri dan anak-anak. Ya. Apabila nanti kita tutup mata, insya Allah nanti kita husnul khatimah. Kalaulah kita tutup mata, tinggalkan dunia akan disambung oleh anak beranak pinak, anak cucu kita, minyak solihin dan solihat. Alhamdulillah wa ala kulli minyak solihat. Fatihah. Angkat doa di samping kalimat la ilaha illallah, kita baca nanti minta akhir kalam kita mengucapkan la ilaha illallah. Siapa orang yang waktu sakaratul maut walaupun nggak ada yang dampingin, nggak ada yang bimbing, umpama saya yang disebut di rumah Buya Jinti umpama seperti itu. Walaupun nggak ada, saya mati ditabrak jalan, walaupun mati ditembak waktu ceramah, nggak ada yang bimbing la ilaha illallah. Orang yang terbiasa dengan ucapan la ilaha illallah matinya bahkan disebut la ilaha illallah. Man hayya 'ala syai'in mata alaih. Ya, orang Arab nih, ya. Orang-orang Amerika ya kan. Di Mesir. Ya. Masya Allah, orang Muslim. Ya, man 'asha 'ala kulli syai' mata alaih. Siapa orang yang biasa hidupnya dengan amal sesuatu, dia bakal mati macam itu. Ya, siapa orang yang sering tahlilan, maka matinya juga bakal nyebut la ilaha illallah. Ya, mari kita akan hamdan syakirin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, amartana bidu'a wa wa'adtana bil ijabah. Da'awnaka ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. حصل وبلغ مقاصدنا ومقاصد أولادنا ومقاصد المجاهدين في كل مكان وزمان. يسر أمورنا وأمورهم وأمور المسلمين عنا. اللهم يا علم الحال ويا محول الأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. يا ذا الجلال ويا متعال، كنا حمدا ومجدا فإنه لا حمد إلا بفعال. وأكرمنا يا الله برزقك الحلال، برزقك الحلال، برزقك الحلال. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Bayangin wajah ibu dan bapak kita, ya. Rabbi kita tutup dengan telkin, mudah-mudahan walau toh mati sendiri kita nyebut la ilaha illallah. Apa itu anak والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليه النجاة وعليه الموت وعليه وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.